kali ini kita akan belajar tentang rumus molekul dan tata nama senyawa kimia. Nah, sebelum masuk ke materi, ini ada sedikit gambaran ya tentang barang-barang yang sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang gambar pertama nih, gambar pertama ada garam, kemudian ada air, kemudian ada sabun yang sering kita gunakan untuk mandi ya biasanya. Nah, teman-teman tahu nggak sih kira-kira apa rumus molekul dari ketiga barang yang sering kita jumpai pada kehidupan kita sehari-hari? Nah, betul sekali ya. Untuk garam memiliki rumus molekul NaCl atau sering kita sebut dengan natrium klorida. Kemudian untuk air biasa kita sebut dengan H2O. Kemudian sabun yang kita gunakan sehari-hari ternyata mengandung NaOH atau natrium hidroksida. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang tata nama senyawa kimia? Kenapa sih harus ada tata nama senyawa kimia? Nah, kalau teman-teman punya peliharaan ya, misalkan punya kucing yang banyak sekali, terus habis itu contoh kecil aja di kehidupan kita ya, kita pasti punya nama masing-masing. Tujuannya untuk apa? Untuk membedakan identitas masing-masing, betul bukan? Untuk membedakan identitas satu sama lain. Nah, sebelum masuk ke materi rumus molekul dan tata nama senyawa kimia, kita akan belajar tentang mengenal logam dan non-logam dalam tabel periodik unsur. Nah, teman-teman bisa lihat pada tabel periodik unsur, ada unsur di mana unsur logam dan unsur non-logam. Nah, unsur logam ini terdiri dari dua, logam utama atau logam umum dan logam transisi. Biasanya logam umum itu terdiri dari golongan 1A sampai 3A. Kemudian untuk transisi biasanya pada golongan B. Kemudian untuk unsur-unsur non-logam biasanya terdiri dari 4A hingga 8A. Nah, yang warna oranye-oranye itu ya, yang C, N, O, F, P, S, Cl, dan sebagainya. Nah, masuk ke materi rumus kimia. Rumus kimia terdiri dari dua, yakni rumus molekul dan rumus empiris, di mana rumus molekul ini merupakan rumus sebenarnya yang menyatakan jumlah unsur yang menyusun suatu molekul. Kemudian untuk rumus empiris merupakan rumus yang menyatakan perbandingan jumlah unsur penyusun molekul yang paling sederhana. Contoh, apabila ada C2H6, berarti rumus empiris adalah bentuk sederhana dari rumus C2H6, berarti CH3, begitu. Kemudian rumus molekul itu terdiri dari dua, yakni molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur itu terdiri dari unsur yang sama atau sejenis. Contohnya ada H2, hanya ada satu unsur hidrogen saja. Kemudian O2 hanya terdiri dari unsur oksigen saja atau unsur-unsur sejenis. Kemudian untuk molekul senyawa terdiri dari unsur yang berbeda. Contohnya ada H2O terdiri dari unsur hidrogen dan juga unsur oksigen. Nah, catatannya adalah dalam rumus kimia senyawa terdapat angka yang menunjukkan jumlah atom suatu unsur setiap molekulnya yang disebut indeks. Nah, indeks itu ada yang ada di bawah-bawah ini ya. Contohnya di H2 berarti terdiri dari 2 atom hidrogen seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat untuk unsur-unsur di sini ya. Unsur-unsur oksigen misalkan di bawahnya ada angka kecil yang menunjukkan jumlah dari suatu atom tersebut. Misalkan di bawah atom H2, bawah bagian samping ya, itu terdapat angka 2 yang menunjukkan bahwa atom H itu memiliki 2 atom. Begitu, ada 2 atom H, kemudian ada 1 atom oksigen. Nah, di sini ada latihan ya teman-teman, mungkin bisa melatih contoh yang saya ambil ya. Ada Cl, berarti ada Cl2 nih, di sini Cl2 yang dimaksudkan, berarti jumlah atom ada 2, berarti deskripsinya ada 2 atom keluar. Kalau ada H2O berarti terdiri dari 2 atom H dan 1 atom O. Kemudian ada AlCl3, berarti 1 atom Al dan juga 3 atom Cl, begitu dan seterusnya. Mungkin ini bisa dijadikan latihan untuk teman-teman semuanya ya. Nah, masuk ke tata nama senyawa kimia. Nah, tata nama senyawa kimia menurut IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry terdiri dari dua, yakni anorganik dan juga organik. Anorganik ini terbagi menjadi dua yang akan kita pelajari nanti,
yakni ada senyawa ionik dan juga senyawa kovalen. Untuk organik biasanya terdiri dari senyawa hidrokarbon dan turunannya yang akan kalian pelajari nanti di kelas 11. Nah, mengenal kation. Nah, sebelumnya ya, kation itu terdiri dari unsur-unsur logam. Logam yang membentuk kation dengan muatan berbeda, jumlah muatannya ditulis dengan angka. Nah, biasanya logam-logam yang membentuk kation dengan muatan yang berbeda itu berasal dari unsur-unsur transisi. Kemudian unsur logam yang umumnya memiliki akhiran ium. Contohnya nih ada natrium, kalium, magnesium, dan sebagainya. Terus habis itu, misalkan kation ya, H+ berarti hidrogen, kemudian Li+ litium. Nah, unsur-unsur yang memiliki muatan positif disebut kation. Nah, selanjutnya jika ada kation pasti ada anion ya. Anion ini unsur-unsur yang memiliki muatan negatif. Ada unsur-unsur yang monoatom dan juga polyatom. Monoatom itu yang hanya terdiri dari satu unsur saja. Kalau polyatom yang terdiri dari lebih dari satu unsur. Contohnya monoatom itu ada hidrida, fluorida, dan seterusnya. Kemudian kalau polyatom nih ya, hipoklorit, klorit, klorat, dan seterusnya. Nah, anion monoatom tadi ya diakhiri dengan ida. Kemudian polyatom ini terdiri yang mengandung unsur oksigen itu ya, diakhiri dengan at ataupun ik gitu. Terus ada catatan nih untuk anion dengan penambahan ion H+ ya. Pada oksoanion awalannya hidrogen atau dihidrogen gitu. Nah, tata nama senyawa ionik. Kita belajar tata nama senyawa ionik ya. Tata nama senyawa ionik ini hasil gabungan dari unsur logam atau dari unsur-unsur kation ya. Kemudian non-logam ditambah dengan non-logam atau anion. Kation itu yang memiliki muatan positif, sedangkan anion itu yang memiliki muatan negatif. Nah, dibagi menjadi dua, yakni logam umum dan juga logam transisi. Nah, perbedaannya apa? Kalau logam umum itu tidak ditambahi dengan muatannya dalam bentuk romawi, tapi kalau logam transisi terdapat tambahan nama logam ditambah dengan muatannya dalam bentuk romawi gitu. Contoh pada logam umum misalkan ada ion K+ direaksikan dengan ion F- gitu, membentuk KF. Tinggal dibalik ya sesuai dengan rumusnya. Apabila ada AX+ ditambah dengan BY menjadi AyBX ya. Kemudian contoh kedua ada Li2+ direaksikan dengan O2- membentuk Li2O. Namanya adalah litium oksida sesuai dengan rumus penamaannya. Kemudian pada logam transisi ini tadi ya yang bisa membentuk dua muatan ya atau lebih dari satu muatan. Misalkan ada Fe2+ dan Fe3+. Fe2+ direaksikan dengan Cl- membentuk FeCl2 ya, FeCl2 atau besi 2 klorida. Kemudian ada Fe3+ direaksikan dengan PO4 2- membentuk Fe3 PO4 dua kali dengan nama besi 3 fosfat. Nah, muatannya ini muatan dari logam tadi. Misalkan Fe memiliki 3 muatannya, berarti besi 3 dalam bentuk romawi seperti itu. Nah, selanjutnya setelah tata nama senyawa ionik ada tata nama senyawa kovalen. Nah, penamaan senyawa kovalen ini hasil dari gabungan unsur non-logam dan non-logam. Nama non-logam ditambah nama non-logam diakhiri dengan ida. Nah, sebelum itu dipastikan setiap non-logam itu, setiap nama non-logam diawali dengan awalan angka Yunani. Nah, ini awalan angka Yunani ya, dari 1 sampai 10. Dan nanti teman-teman bisa hafalkan. Nomor 1, kalau unsurnya terdiri dari 1 saja berarti mono. Kalau unsurnya lebih dari 1, misalkan ada 2, berarti di. Kalau 3 tri, kalau 4 tetra, kalau 5 penta, kalau 6 heksa, kalau 7 hepta, dan seterusnya. Kemudian unsur yang lebih kiri disebut pertama, unsur pertama ya. Nah, jika golongannya sama, unsur lebih bawah disebut pertama. Untuk unsur terakhir berakhiran dengan ida, harus diakhiri dengan ida ya. Kemudian jumlah atom menggunakan bahasa Yunani kecuali awalan mono. Nah, apabila unsur pertama tersebut berjumlah 1, tidak ditulis dengan mono ya, tidak diberlakukan awalan angka Yunani yang mono. Misalkan ada di sini CO
C memiliki satu unsur saja, berarti tidak monokarbon monoksida, akan tetapi karbon monoksida. Kemudian ada NO2, berarti nitrogen dioksida. Kemudian ada PCl5, berarti bukan monofosforus pentaklorida tapi fosforus pentaklorida, seperti itu. Nah, kalau semisal lebih dari satu diperbolehkan menggunakan awalan apa Yunani, contoh N2O ya. N2O berarti dinitrogen monoksida. Kemudian ada N2O5 berarti dinitrogen pentaoksida. Nah, teman-teman, itu tadi ya tata nama senyawa kovalen dan tata nama senyawa ionik yang sudah kita pelajari beserta rumus molekul. Nah, itu saja. Mungkin thanks for watching. Semoga teman-teman bisa ambil pelajarannya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.